Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, udah pada tahu belum ya tentang lembaga zakat seperti Basnas dan Lasnas? Oke, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang lembaga zakat, mari kita bahas tuntas tentang lembaga zakat. Oke, yang pertama kita akan pengenalan dulu nih tentang lembaga zakat. Tapi sebelum itu kita akan bahas apa sih itu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak. Untuk mengelola zakat secara efektif di Indonesia, terdapat nih lembaga-lembaga resmi yang diakui, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan Lasnas, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional. Oke guys, sekarang kita inti ke pembahasannya, yaitu perbedaan Basnas dan Lasnas. Kita akan membahas Basnas terlebih dahulu ya, baru nanti akan dilanjut oleh pembahasan Lasnas. Basnas adalah lembaga pemerintahan non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Basnas berfungsi sebagai pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat kepada yang berhak. Nah, tujuan utama Basnas di sini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat nih tentang zakat dan memfasilitasi pengumpulan serta penyaluran zakat secara transparan dan akuntabel. Di dalam lembaga zakat yaitu Basnas memiliki struktur loh. Ada ketua, ada wakil ketua atau bisa disebut waka, ada waka 1, ada waka 2, ada waka 3, dan biasanya ada sampai waka 4. Juga ada staf-staf serta juga ada pegawai yang tidak tetap atau sukarela gitu. Nah, di struktur tersebut terdapat tugas-tugasnya. Nah, di mana ketua itu bertugas sebagai pemimpin tertinggi organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Dan tugas yang kedua itu wakil ketua atau yang bisa disebut waka, yaitu waka 1. Waka 1 itu biasanya bertugas membantu ketua dalam mengorganisir atau mengkoordinasi kegiatan organisasi. Nah, waka kedua biasanya bertugas membantu ketua dalam mengelola pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, waka 3 itu biasanya bertugas membantu ketua dalam sidang hukum, regulasi, dan tata kelola organisasi. Nah, waka keempat biasanya bertugas membantu ketua dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi program yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, sementara staf ini masing-masingnya bertugas membantu wakil ketua atau waka pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pengumpulan, pendistribusian, keuangan, dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sementara relawan atau sukarela ini pegawai yang tidak tetap itu bertugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional organisasi secara tidak tetap. Secara keseluruhan itu, struktur organisasi ini menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi Basnas secara efektif.
Kalian udah pada tahu belum sih? Kalau di Basnas itu terdapat beberapa program loh untuk membantu masyarakat. Menarik gak? Kita lanjut aja yuk. Program apa aja sih yang ada di Basnas? Yang pertama, program pemberdayaan ekonomi. Basnas berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Pelatihan keterampilan ini mengajarkan keterampilan seperti misalnya menjahit, kerajinan tangan, atau teknologi informasi. Yang kedua itu bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha ini menyediakan pinjaman tanpa bunga atau hibah untuk memulai dan mengembangkan usaha masyarakat. Yang ketiga, ada program kesehatan. Nah, Basnas juga menyediakan bantuan di bidang kesehatan, termasuk bantuan biaya pengobatan dan layanan kesehatan gratis, di mana bantuan biaya pengobatan itu menangani kasus-kasus kesehatan yang memerlukan biaya tinggi, sementara layanan kesehatan gratis itu mengadakan kegiatan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Yang keempat, program sosial. Basnas memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dan yang berada dalam situasi darurat, seperti bantuan kemanusiaan, di mana bantuan kemanusiaan ini menyalurkan bantuan makanan, perlengkapan, dan layanan darurat kepada korban bencana alam. Yang kedua itu memberikan kegiatan sosial atau program-program untuk membantu masyarakat yang terkena dampak sosial seperti pengungsi. Nah, kalian bisa cari-cari nih atau search di sosial media kalian tentang program-program lainnya yang ada di Basnas. Pasti masih banyak nih program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalian bisa langsung cari-cari ya di webnya Basnas. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Nah, Lasnas sendiri itu apa sih? Oke, Lasnas adalah lembaga amil zakat yang berbasis di masyarakat dan telah terdaftar serta diakui oleh pemerintah. Lasnas dapat berupa organisasi non-pemerintah, yayasan atau lembaga sosial lainnya yang berfokus pada pengelolaan zakat. Mau tahu nggak kalian tujuan Lasnas? Oke, mari saya kasih tahu ya. Lasnas bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat, serta memastikan dana zakat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Oke, sekarang kita akan membahas keberagaman Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Lasnas memiliki keberagaman dalam hal pengelolaan dan program-program yang ditawarkan. Setiap Lasnas dapat memiliki spesialisasi tertentu seperti fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Jadi, perlu kalian ketahui nih, Basnas dan Lasnas memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Keduanya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Melalui lembaga-lembaga ini, umat muslim dapat menunaikan kewajiban zakat dengan lebih terarah dan berdampak. Nah, dengan adanya Basnas dan Lasnas, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oke guys, sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan mengenai Basnas dan Lasnas. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.